Saya juga belum pasti. Ya. Coba ceritakan dari awal gimana kenanya itu. Saya ngerasa itu semenjak waktu saya dikucilkan waktu kelas 8 SMP. Semenjak kelas 7 Bu. 7 ya. 7 SMP. Dan semenjak Covid saya semakin takut gitu. Jadinya waktu itu juga pernah coba untuk bunuh diri. Tapi masih untuk coba lanjut. Tapi semenjak itu saya jadi panikan terus takut. Itu kira-kira gimana ya Bu? Sampai sekarang saya takut ya. Masih Bu. Jadi kalau di keramaian Tiba-tiba kadang gemeter tiba-tiba. Kayak semalam tuh kan saya mau jumpai guru SMP saya. Pas di orang lagi rame itu tiba-tiba badan saya gemetar gitu. Terus tangan nggak bisa diajak kompromi, udah kayak gimana, udah mau nangis gitu. Jadi saya bingung itu gimana ya Bu cara ngatasin. itu panikannya itu berapa menit pas Azizah kena tuh? Nggak lama soalnya saya udah bisa ngendaliin sedikit gitu. Ada sekitar 5 menit enggak? Ya. Paling 2 menit. 2 menit lah ya, habis itu hilang sendiri. Enggak, ditahan habis itu ngilang. Hilang sendiri. Iya. Itu mulainya kena kapan tuh? Dari kelas 7 berarti. Kelas 7. 3 tahun ya. Ya mau 4 tahun ya jatuhnya ya. Nah, selama 4 tahun tuh ada konsultasi ke dokter enggak? Enggak ada. Enggak berani. Enggak berani. Iya. Oke. Biasanya anxiety ini ya. Itu biasa penyebabnya karena trauma. Ada sesuatu enggak sih? Iya. Gara-gara apa tuh kira-kira? Waktu SMP kan sering dikucilin, jadi kayak nggak punya teman gitu. Terus kalau misalnya di keramaian tuh kayak di keramaiannya pas saya kayak di kelas itu suka diolok-olok gitu, jadi saya jadi trauma gitu. Sampai sekarang. Tapi Tapi di kelas sekarang diolok-olok? alhamdulillah udah Enggak ya. Berarti tinggalnya apa namanya tuh? Cemasnya ya? Ya rasa takut masih ada. Itu terakhir kapan cemasnya si Aziza? Sabtu semalam. Sabtu malam pas di acara Iya, ajang. Betulan tuh? Iya. Saya di tengah-tengah tuh kayak udah orang linglung, badan geter, rasanya mau nangis, tangan udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Akhirnya saya cari tempat duduk, apalagi waktu itu teman saya pada nggak datang kan, ada yang sakit, ada yang izin. Jadi nggak ada kawan Aziza? Nggak ada kawan, jadi langsung kayak cari tempat duduk, minum pun nggak ada, jadi nggak tahu mau ngapain, badan getar semua. Jadi sendiri Aziza waktu itu di bawah? Iya sendiri, di jamur saya langsung duduk, terus kayak mungkin karena terlalu takut atau kayak gimana masih cemas gitu kan, buat saya pukul sendiri gitu tangan saya gitu, kayak berhenti gitu. Berhenti getar gitu kan? Iya karena getar udah badan saya pun masih getar waktu saya duduk, tapi saya berusaha untuk tenang terus satu nafas, perlahan-lahan bisa hilang. Bisa hilang ya? Tapi sekarang masih itu kan? Masih terasa kan? masih. Belum hilang betulan gitu? Apalagi semenjak Covid makin apa. Iya. Tapi fobia enggak kan? Fobia maksudnya kayak takut Iya takut fobia. berkomunikasi dengan orang baru. Itu juga Ada. Waktu pertama kali MPLS itu juga udah ketakutan duluan sebelum temenan. Pas masuk sekolah Iya, kan? masuk sekolah ini nggak ada keberanian buat ngajak berteman. Jadi siapa yang duluan? Aziza atau orang lain? Orang lain. Tapi Aziza nerima kan? Iya, memang. Karena mereka juga respect baik gitu, nggak kayak teman yang sebelumnya. Berarti ini sefrekuensi lah sama Aziza kan? Oke. Fobia ya. Sampai sekarang masih fobia orang baru? Kadang iya Bu, kadang kalau misalnya terlalu takut juga, terlalu dibawa, itu bisa tuh tiba-tiba panik sendiri. Terus tangan geter-geter. Tangan geter keringat nggak? Keringat Bu, sampai dingin. Tapi nggak jantungan gitu nggak sih? Yang deg-deg gitu kan? Ya deg-degan. Deg-degan juga kan? Deg-degan juga. Ini takutnya ini kalau dibiarkan kan takut larinya ke serangan jantung. Kalau yang ini ya, soalnya ibu baca juga gitu kan, serangan jantung. Nah, Ziza kan belum ini,
belum apa tuh Periksa belum ke dokter. iya tanya ke dokter, konsultasi ke dokter. Nah sekarang bisa tahu kan bagusnya gimana. Iya. Nah. Cuman saya belum berani ngomong ke orang tua, Bu. Nah itu masalahnya kan. Iya. Belum ini kasih tahu ke orang tua, udah ada kasih tahu satu-satu gitu. Kalau ngomong tentang orang lain yang kena kayak gitu juga orang tua nggak percaya, lebih kayak itu tuh kayak kamu nih kurang ini, orangnya kurang ini gitu. Nggak terlalu banyak salat atau imannya kurang kuat. Tapi sholat kan ya, So, berarti kadang orang tua nggak percaya gitu ya. Iya. Sama abang gimana? belum berani. Kalau abang lebih parah lagi mungkin kalau dikasih tahu. Pasti jawabannya nanti nggak sesuai. Bukan. Nah. Takutnya dia malah ngelampiasin ke teman saya yang dulu. Dia kan agak apa ya orangnya. ya, soalnya saya pernah pancing dia kayak bang kalau misalnya jadi giniin gitu, kamu mau ngapain orangnya? Abang cari sampai dapat katanya gitu. Abang kasih dia pelajaran gitu, kayak nggak bisa ini. Itu dikucilkan tuh berapa maksudnya berapa hari atau berapa bulan gitu? Waktu itu sebenarnya pun saya nggak tahu kenapa saya dikucilkan, Bu. Karena waktu SMP, MPLS saya nggak datang karena saya sakit. Iya. Jadi pas pembagian kelas, ya. saya masuk, orang udah kayak nggak suka gitu lihat ke saya, kayak Rata-rata semuanya kayak gitu. satu kelas. Apa nggak mau pindah kelas gitu waktu itu? Waktu itu keluarga saya emang lagi down, jadi kalau mau pindah kelas tuh harus ada biaya. Nggak itu ya. Jadi saya tahan aja sendiri, ternyata gak kuat. Sama 1 tahun. Sama 1 tahun Nggak ada perubahan mereka. Gak ada perubahan. Satu orang pun nggak ada yang respect gitu. Gak ada. Kalaupun misalnya kerja kelompok itu tuh kayak saya tuh ya bener-bener gak dibutuhin gitu. Saya mau sisanya aja gitu. Berarti nggak terlalu dipikirkan ya, terserah kamu apa gitu ya kan. Pernah juga cerita ke guru BK SMP, tapi kayak cuman dibilang nggak apa-apa, itu cuma candaan anak-anak aja gitu. Itu yang buat saya makin kayak ini kayaknya saya yang terlalu lebay atau gimana. Iya. Kayak saya simpan terus nggak ada ngomong ke orang tua, nggak ada ngomong ke abang atau ke siapapun. Teman pun yang dipercaya nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi ya udah diam aja, cerita sama diri sendiri gitu. Dipendam sampai sekarang. Iya. Ini baru dikeluarkan. Iya, baru dikeluarkan. Soalnya waktu pertama yang PLS kan, terus udah masuk beberapa hari, guru BK-nya tuh lebih responsif daripada guru SMP saya dulu. Kayak berani nggak ya saya cerita gitu. Tapi belum ada keberanian, tapi baru bisa cerita sama ibu. Ini baru pertama kali saya cerita. Belum pernah cerita sama guru BK lain karena takut ya. Iya. Soalnya respon yang guru BK saya sebelumnya tuh udah bikin saya kayak Trauma untuk kayak, cerita. Kayak respon dia aja nggak bagus gini gitu loh. Jadi saya nggak coba lagi cerita waktu itu. Karena ini orang yang kita percaya ini takut ini kan, nggak kasih responnya. Padahal kita berharap nih, tapi responnya gini. Karena saya berharap kayak palingan coba ditegur gitu teman saya. Ditegur aja kan? Ditegur atau enggak kayaknya dikasih apa gitu, yang kayak saran atau apa gitu. Nah, kalau sekarang kan Jijah belum ada ke dokter ya, takutnya ini sakit entah apa dari dalam gitu kan, kita nggak tahu. Nah kalau misalkan dari dokter ininya nggak ada, baru ke ini apa namanya tuh, Ke psikologi. psikiater ya, terapi lah gitu. Nah sekarang kan Jijah belum berani ya ngomong ke orang tua. Nah dari sekarang coba lah ngomong pelan-pelan aja, jangan terlalu frontal, baik-baik aja gitu ngomongnya kayak gini loh, takutnya sakit dah gitu. Kan tiba-tiba ini, tapi bisa dari apa, belajar gini, kita dari diri sendiri, kayak olahraga sering enggak sih, olahraga itu coba tuh olahraga biasanya ini, dan teknik ini kayak relaksasi, kayak tarik nafas kan pernah tuh kan, itu kayak gitu juga kan, untuk redakan emosi kadang atau kadang tiba-tiba panik gitu kan. Itu coba tarik nafas, kayak harus bisa nih, itu coba tuh. Tapi kalau nggak ada perubahan lagi ya, bawalah ke dokter, tanya gitu, konsultasi aja,
gimana dokter, bagusnya gini gitu kan, bagusnya tuh. Kalau Jijah pengen tanya lagi, WA aja ibu, kan ada WA ibu kan, tanya aja ibu. Kalau ibu nggak ada kerjaan ibu akan balas kok, WA tuh nggak akan ibu biarkan tuh gitu ha. Kalau masalah hal kayak gitu ha. Kalau istirahat Jijah gimana, maksudnya tidurnya cukup enggak gitu ha? Dulu sih waktu semenjak COVID, karena itu nggak pernah tidur cukup, selalu kayak takut gitu buat tidur. Tapi semenjak udah masuk SMK ini kan, Ya. lumayan udah bisa tidur tenang. Alhamdulillah, karena teman-teman yang ini ya, yang dukung gitu Yang ya. respect lebih ngedukung dan baik juga. Nah, itu sih ini istirahat yang cukup. Untung punya teman-teman yang ini ya, yang respect. Tapi mereka tahu nggak sih panik Zizah kayak gitu tuh? Baru beberapa hari lah mereka tahu Bu. Itu pun cuma satu orang. Kasih tahu aja yang ini teman dekat. Jadi mereka Yang satu. pas tiba-tiba Zizah panik kan, mereka ini tahu gitu, oh Zizah ini panik loh, jadi gimana Itu gitu. waktu itu Putri doang yang tahu kan Bu. Soalnya saya lagi di lapangan. Ya. Terus karena ngeliat orang nih teriak-teriak terus tepuk tangan kan, entah hilang fokus, tiba-tiba tuh badan getar lagi, tangannya berkeringat kan lagi keringat. kan. Entah kenapa kayak udah nggak bisa, kalau biasanya kan bisa ngendaliin sebentar gitu kan, atau tarik nafas. Ini nggak mau, dia kayak udah ya Allah kayak nggak bisa gitu. Akhirnya tangan saya yang tahu itu, yang sebelumnya belum tahu tuh kan, saya genggam, saya remas gitu, tapi dia nggak tahu, tapi dia diam aja ditunggunya sampai saya, karena sampai saya selesai, karena saya pas genggam tangan dia itu tangan saya bener-bener getar banget. Terus air mata saya kayak udah mau keluar tapi masih ditahan. Iya, mau nangis ya? Mau nangis karena kayak ya Allah kenapa gini lagi, diramein lagi kan, susah gitu apanya. Nanti orang mikir entah kenapa gitu ya kan. Itu aja dia sendiri aja udah panik gitu kan. Akhirnya udah selesai, udah bisa atur nafas lagi, udah bisa ngomong biasa lagi, kasih tahu. Terus dia kayak oh ya udah gitu, nanti kalau apa-apa bilang gitu. Iya. Tapi omong sama orang yang ini, yang terdekat aja. Jadi kan kalau misalnya Ziza tiba-tiba serangan kena itu kan, ini teman-temannya bisa langsung oh Ziza ini harus dikuatin nih, entah pegang tangannya, entah dikasih air gitu kan. Tapi Ziza juga bisa nih kayak tarik napas, kalau tiba-tiba datang tuh tarik napas. Ibu orang suka kayak gitu juga kan, karena ibu suka nggak ini dengar yang keramaian itu gimana ya, kayak nggak terbiasa. Kita nggak terbiasa. Iya, jadi agak terkejut gitu ha. Nah bisa dari sekarang, karena ini tiba-tiba ke aku loh. Iya, dia langsung kayak udah nggak bisa. Digerak kan, kalau bisa diginiin, dia relaksasiin gini-gini gerakan tangan dia. Kadang kan kayak orang belum makan gitu ha, dia ger-gernya coba diginiin. Nanti kalau Zizah mau tanya aja sama ibu, nanti ya kasih tahu. Tapi ini kasih tahu dulu sama orang tuanya, orang tua Zizah. Saya coba berkasih tahu. Atau belum bisa. ini ke abang, tapi jangan bilang ini penyebabnya ini gitu. Takutnya nanti kan abang ini ya emosian mungkin kan. Nah, namanya juga abang kan posesif sama adik perempuannya. Nah, nanti omongannya aja baik-baik gitu. Tapi sama abang dekat kan ya. Nah, kasih tahu aja baik-baik. Enak loh kalau abang yang udah kayak gitu kan, respon. Takutnya kan abang yang nggak respon ini, apa terserah lah kamu lah, nggak tahu dia tuh kan, tanya gitu. Takutnya ini sakitnya di dalam kan, takut serangan jantung gitu. Soalnya kan kalau terus dan jadinya jantung yang kena gitu, takutnya gitu karena masih muda gitu. Saya juga sering ini Bu, bagian dada, sesak nafas. Itu dia gejala serangan. Enggak, dia sakit tiba-tiba. Entah lagi ngomong gitu kan, itu nanti tuh diam aja karena tiba-tiba sakit gitu kan, diam aja nanti kenapa gitu, enggak gitu. Lanjutin lah marahnya gitu, tapi kan ya enggak usah gitu. Tiba-tiba itu gejalanya sih, kayak keringat dia tuh tiba-tiba duduk gitu dadanya. Sama ini tiba-tiba sakit dadanya, itu juga gejala dada serangan panik, karena pas di kondisi atau situasi kayak gitu tuh kita kayak gitu. Jadi bagusnya waktu saya panik attack gitu kan nggak bikin susah nafas juga kan. Tapi nggak susah nafas kan ya? Nah itu belum parah kali tuh. Bisa lah diatasi dari sekarang gitu. Nah dari Zizah dulu lah sebelum konsul ke dokter, tanya gimana, entah ini penyakit kan, entah apa kan, kita nggak tahu. Tapi kayaknya sebelum SMP juga udah pernah gitu Bu.
pernah mungkin trauma nengok ada tuh waktu saya mau pulang SD. Heeh. Masih kecil kali kan Bu. Ya. Terus ngeliat ada 2 orang saling megang parang kayak mukul-mukul gitu. Jadi mungkin trauma pulang-pulang tuh nangis, tangan bergetar sampai Yang kayak gitu ya. Iya, mungkin pertamanya mungkin gejala di situ. Terus makin parah lagi mungkin waktu SMP. Karena itu kan. Karena dikucilkan, nggak ada kawan kan. Apalagi pada masa itu saya menjauh dari keluarga kayak karena udah takut. Iya, nggak mau cerita juga. Nggak mau cerita. Makanya waktu itu saya sempat buat coba gitu kan. Tapi karena terus saya ngeliat adik saya ngerasa kayak Coba. enggak. Saya ngerasa buat kayak kalau saya pergi Iya gimana gitu. gimana dia gitu loh. Dia aja belum tentu sekuat ini gitu kan. Jadi berhenti terus coba lagi ya kan. coba lagi. Jangan sampai lah ke arah situ. Kalau nggak bisa, ibaratkan nggak mau cerita, cari tempat cerita yang mau dengarkan cerita Ziza, entah tuh teman ataupun guru yang mau lah gitu kan. Dan juga jangan dipendam. Kalau bisa ceritakan, memang setiap anak kayak adik ibu juga gitu kan, dia takut cerita padahal sakit nih, dan dia takut cerita. Karena ya, ibu paksakan cerita lah, nggak boleh ditahan-tahan. Nanti kalau terjadi suatu hal yang ibaratkan udah susah kali diobati kayak mana gitu, nah, karena ibu paksakan gitu. Takutnya gini, nanti kalau udah sakitnya udah fatal kali kan, kasihan orang tua kita yang ini ya menyesal lah. Oh anak perempuan kayak gini, ya merasa bersalah. Enggak gini aku ngurus anak rupanya gitu. Nah, jadi cerita, jadi orang tua tuh enak, oh gini anak aku gitu. Nah, cerita aja, tapi baik-baik. Cica dekatnya ayah atau bunda? Bunda sih. Nah, cerita sama bunda biasanya mau dengar tuh, tapi baik-baik aja. Takutnya kalau sama bunda udah keburu nangis duluan gitu loh. Abis itu kenapa nangis gini gitu kan? Terus nanti bunda jadinya kalau udah cerita pasti nangis sama-sama gitu. Makin nggak enak. Iya, ceritanya, oh nggak apa-apa nangis. Gini loh bunda, gimana ya gitu, bagusnya gitu. Nah, Soalnya kalau udah ngomong-ngomong berdua aja iya, gitu rasanya tuh apa gitu udah, kan? Udah kayak udah face to face dari hati ke hati berdua aja tuh belum ngomong aja udah nangis. Makanya jadinya kayak takut gitu nanti kayak apa. Iya, lebih baik cerita aja ke bunda kan, takutnya ini dan nanti jadi penyesalan bunda pula kan, sakitnya kalau parah. Tapi kalau misal Ziza bisa atasi kan, dari ya atasilah dulu gitu. Entah itu kayak tarik napas gitu kan, minum ya, bisa juga tuh ngilangin serangan panik tuh. Atau kalau misal keram kan, gini kan tangannya kayak orang gitu. Atau cari kesenjangan lain buat nggak bikin itu. Iya, Bisa juga kan. bisa. Atau ini cari kegiatan yang apa yang apa namanya tuh, yang positif lah, yang bisa membangkitkan moodnya Ziza mana gitu ha. Dan lagi terserah Ziza mau cerita apa. Tapi sekarang Ziza tanyalah ke orang tua bagusnya gimana. Takut saya cerita buat nggak bohong. Iya, tapi senyum-senyum lah kan, jangan terlalu tegang, nanti bunda takut pula kan. Nah, kenapa nih gitu nanti bunda gitu pula kan ya. Tapi senyum-senyum aja gitu santai, bawa santai aja. Nah, tanya bunda bagusnya gimana bun gitu kayak gini bun gitu, coba ya gitu ke bundanya. Bisa tahu sekarang kan gimana Ya. apa Coba untuk cerita sama orang tua. kalau tiba-tiba serangan panik, coba tadi kayak tarik nafas. nafas gitu, kayak Ziza lakukan pas waktu itu, bisa menghilangnya itu kayak mana, meredakan bukan menghilang ya, meredakan tiba-tiba serangan panik itu gimana. Nanti kalau Ziza butuh konseling lagi sama ibu, WA aja, nggak perlu kita jumpa, WA pun bisanya kan. Nah, karena kan ibu di sini. Iya. Nah, nanti WA aja sama ibu. Ibu suka kalau ada anak murid yang mau cerita ke ibu kan, tapi kan anak-anak mungkin malu ya sama ibu, karena kan mereka pada takut mungkin ya kan cerita. Jadi ibu kalau mau cerita, ayo ibu mau kok gitu kan, terimalah siapa yang mau cerita gitu. Ya, tuh. Itu aja sih Bu. Nah, oke.
Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.